Selamat siang, Assalamualaikum. Terima kasih anak-anak masih menunggu video dari Bu Intan ini. Baik, hari ini kita akan melakukan materi pemantapan khusus untuk MUPEL Matematika. Ya, jadi tadi anak-anak yang sudah belajar bersama dengan Bu Intan di sekolah, karena keterbatasan waktu, kalau misalnya belum paham, ini anak-anak bisa memperhatikan video pembelajaran yang akan Bu Intan sampaikan hari ini. Kalau kalian hari ini tadi tidak datang ke sekolah, mungkin karena sakit, anak-anak juga bisa memperhatikan video ini, karena video ini berisi materi tutorial yang Bu Intan sampaikan di kelas hari ini juga, hari Senin tanggal 13 ya. Baik, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Jadi hari ini materinya anak-anak adalah perkalian dalam soal cerita. Contoh soal yang pertama. Nah, anak-anak bisa melihat video di layar tentang soal. Ya, jadi langkah pertama kita akan membaca terlebih dahulu soalnya. Jadi Tio memiliki 4 mangkok, masing-masing mangkok berisi 6 kelereng. Pertanyaannya, jumlah kelereng Tio seluruhnya ada berapa? Nah, untuk mengisi titik-titik di sini, anak-anak bisa memperhatikan. Baik. Nah, Tio memiliki 4 mangkok, masing-masing mangkok memiliki isi 6 kelereng. Nah, anak-anak diminta untuk mengubah dari soal cerita ini dirubah ke bentuk perkalian. Jadi, dari soal ini bentuk perkaliannya itu berapa kali berapa. Nah, yang pertama, untuk mengisi titik-titik yang di atas, ya, mengisi titik-titik yang di atas sini, ini anak-anak diisi dengan kelompok ya. Ini untuk mengingatkan saja. Kemarin Bu Intan sudah sampaikan ya. Ini kelompok atau wadah. Nah, wadah. Nah, kalau ditanya ada berapa kelompok atau wadah yang ada dalam soal cerita tadi? Ya, wadah ini kan bisa berarti bermacam-macam. Ada yang toples, bisa mangkok, bisa gelas, bisa piring, macam-macam. Maka itu bisa dikatakan sebagai kelompok. Dalam soal cerita matematika ini, kelompok atau wadahnya itu berupa mangkok. Nah, Tio tadi memiliki berapa mangkok? Iya, 4. Maka angka 4 ini ditulis di sini. Ya. Kemudian, untuk mengisi titik-titik yang belakang, ini diisi dengan isi dari tiap wadah. Isi dari kelompok, isi. Ya, untuk mempermudah, anak-anak bisa istilahnya mengingat yang namanya isi pasti akan ditulis di bagian belakang. Tidak pernah di depan. Yang namanya isi pasti ditulis di belakang. Nah, kalau sekarang Bu Intan tanya, dari soal cerita ini, isinya kan kelereng. Kelerengnya ada berapa? Jadi isinya itu ada berapa? Tiap mangkok itu diisi kelereng berapa? Nah, kalau dari soal ini, isinya adalah 6. Maka 6 juga ditulis di sini. Ya, 4 ini didapat dari wadah atau kelompok, jumlah kelompok atau jumlah wadah. Angka yang di belakang ini didapat dari isi dari masing-masing kelompok atau masing-masing wadah. Nah, jika sudah ketemu bentuk perkaliannya seperti ini, maka kita akan masuk ke hasilnya. Bagaimana cara menentukan hasilnya? Maka kita harus menentukan penjumlahannya. Ingat ya, kemarin perkalian itu artinya adalah penjumlahan yang diulang. Nah, ada angka 4 kali 6. Nah, sekarang untuk menentukan hasilnya, maka kita harus menghitungnya terlebih dahulu. Yang ditambahkan itu adalah angka yang di belakang. Selalu. Ya, diingat-ingat.
Yang ditambahkan adalah angka yang letaknya belakang sendiri. Nih, tidak di depan. Angka yang letaknya di belakang adalah angka 6. Maka di sini akan ditulis 6 ditambah 6. 6-nya berapa banyak? Sebanyak 4 kali. Maka 6-nya ditulis sebanyak 4. Maaf, 4 kali. Ya. Nah, begini. Jadi yang ditambahkan adalah angka yang di belakang sebanyak angka yang di depan. Kalau yang di depan minta 4 kali, ya berarti angka yang di belakang ditulis ditambahkan sebanyak 4 kali. Kalau yang di depannya adalah angka 2, misalnya di sini 2, berarti ya angka yang di belakang juga ditambahkan sebanyak 2 kali. Jadi angka yang di belakang ditambahkan sebanyak angka yang di depan. Ya. Nah, kalau sudah kita hitung. Nih, 6 ditambah 6 hasilnya berapa? 12. Ya. Nah, tadi Bu Intan sampaikan di sekolah kalau anak-anak belum bisa berhitung menggunakan jari, bisa menggunakan alat bantu, misalnya sedotan atau simpoa atau apapun lah ya yang ada di sekitarmu. Ya, besok boleh dibawa ke sekolah ya. Itu yang penting aman ya. Nah, kalau bisa menghitung menggunakan jari ya itu sudah lebih bagus ya. Jadi yang belum bisa menghitung menggunakan jari juga harus belajar di rumah ya. 12 ditambah 6 berapa? 12-nya ditaruh di mulut, 6-nya menggunakan jari. Yang disimpan di mulut diucapkan 12, jarinya 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti di sini ditulis 18. 18 ditambah 6 berapa? 18 tambah 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Di sini berarti ditulis 24. Artinya 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 hasilnya 24. Dah begini saja. Nah, sekarang contoh kedua. Ada pertanyaan. Ya. Sama langkahnya. Baca dulu soalnya. Kita, Eki dan Ratih ingin membuat rantai kertas. Jadi rantai yang terbuat dari kertas. Masing-masing mereka membawa 2 kertas warna-warni. Pertanyaannya, jumlah kertas mereka ada berapa? Seluruhnya. Nah, setelah membaca soal begini, kita akan mengubah bentuknya menjadi bentuk perkalian. Ya, menjadi bentuk perkalian. Nah, untuk mengisi yang titik-titik di depan, kita akan melihat ada kelompok enggak di sini, ada wadah enggak di sini, atau orang. Nah, ada berapa orang dalam cerita ini? Ada Gita, ada Eki, ada Ratih. Berarti ada berapa orang? 1, 2, 3. Berarti ada 3 orang. Maka tuliskanlah di sini 3. Dapat 3 dari mana? Itu di soal kan ada 3 orang. Ya. Jadi bisa diartikan sebagai kelompok, nama, dan wadah. Kemudian untuk mengisi titik-titik yang di belakang, ini adalah isi. Nah, isi ini masing-masing anak tadi membawa apa? Kertas. Kertasnya masing-masing bawa berapa? Bawa 2. Maka di sini juga dituliskan 2. Jadi 3 dapat dari ini. Ya, nama orang. Bu Intan lingkari, Bu Intan beri petunjuk. 2 di sini dapat dari ini. Masing-masing kan bawa 2 kertas. Sama aja isinya mereka bawa isi 2 kertas. Ya. Nah, kalau sudah kita rubah ke dalam bentuk penjumlahan. Nah, di sini ada angka 3 dan 2. Yang ditambahkan adalah angka yang letaknya di belakang. Diingat-ingat ya.
Yang ditambahkan adalah angka yang di belakang. Yang di belakang angka berapa? 2. Berarti 2 ditambah 2. Sebanyak berapa kali? 3. Nah, berarti 2-nya 3 kali. 2 ditambah 2 ditambah 2. Sekarang dihitung. Nah, ini diberi sama dengan dulu. 2 ditambah 2 berapa? 4. Ini kalau pakai jari bisa ya. 4 tambah 2 berapa? 6. Apakah di sini masih ada tambah 2 lagi? Tidak. Kalau tidak, tinggal kamu tulis di sini 6. Nah, materi hari ini ya seperti ini anak-anak. Jadi Bu Intan lebih menjelaskan ke matematikanya tentang perkalian. Ya, jadi anak-anak bisa mengerjakan ini. Kalau kamu masih bingung, anak-anak bisa putar kembali videonya, ya. Putar kembali videonya, jadi lebih jelas. Karena kalau di rumah kan waktunya lebih luas. Dan orang tua juga bisa memantau apa yang guru ajarkan di sekolah hari ini. Jadi biar sama gitu. Kalau di rumah anak-anak belajar sama gitu ya. Nah, ini tugas matematikamu ada di LKS. Jadi tugasnya anak-anak mengerjakan dari lembar kerja siswa halaman 5 dan 6. Ada 2 mupel di situ. Ada mupel matematika. Ya, ada 2 soal, cara mengerjakannya sama seperti penjelasan Bu Intan tadi. Sama. Angkanya saja yang berbeda, ceritanya juga sedikit berbeda, tapi cara pengerjaannya sama. Kemudian untuk materi bahasa Indonesia ini mudah. Anak-anak tinggal membaca buku paket halaman 71. Setelah itu, setelah dibaca, anak-anak bisa menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 5. Ya, itu. Jadi tugas hari ini ada 2, matematika, seperti penjelasan yang sudah Bu Intan sampaikan tadi, dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia anak-anak tinggal membuka buku halaman 71, kemudian baru dikerjakan pertanyaannya. Ya, itu saja materi hari ini. Untuk besok hari Selasa, anak-anak bisa masuk sekolah. Dan kondisinya harus sehat ya. Kalau misalnya anak-anak masih sakit atau ada batuk atau pilek, panas, pusing, lebih baik di rumah. Jadi jangan khawatir tertinggal pelajaran karena Bu Intan pasti akan mengirimkan pembelajaran daring. Materinya sama seperti yang Bu Intan sampaikan tadi di sekolah. Ya, sama, materinya sama. Ya, materinya sama. Jadi jangan khawatir. Kalau memang benar-benar sakit, tidak bisa berangkat ke sekolah, jangan khawatir ya. Tapi kalau kondisimu memang sehat, benar-benar sehat, anak-anak bisa berangkat sekolah. Jadi ada 2 kali, anak-anak bisa 2 kali belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Walaupun di sekolah mungkin waktunya ada batasan ya. Tidak apa-apa, itu saja yang bisa Bu Intan sampaikan untuk hari ini materi pemantapannya. Yang untuk materi pemantapan Selasa, berarti Bu Intan akan kirimkan besok. Itu saja, terima kasih anak-anak sudah memperhatikan. Terus jaga kesehatan. Jangan lupa sampai di rumah cuci tangan, ganti baju ya. Jadi harus langsung ganti baju. Dan jika ada pengumuman yang lain akan Bu Intan sampaikan lewat WA di grup. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.